walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, alam taro, apakah tidak kamu perhatikan, ilal ladzina kharaju min diyarihim, ketika orang-orang banyak mereka keluar dari tempat mereka, mereka keluar dari kampung mereka, mereka meninggalkan negeri mereka, wahum uluf, jumlah mereka ribuan, jumlah mereka beribu-ribu, hadarul maut, karena takut tertimpa kematian sebab wabah. Faqala lahumullah, lalu Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian. Summa ahyahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka kembali. Innallaha, sesungguhnya Allah Jalla wa ala, ladu fadlin 'alan nas, sungguh mempunyai karunia atas manusia. Walakin aktsaron nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Ayat ini disebutkan oleh para ulama. Apa kata mereka? Apakah engkau tidak memperhatikan kisah orang yang keluar dari tempat tinggal mereka? Jadi orang-orang yang keluar dari tempat tinggal mereka, jumlah mereka berapa? Ribuan. Takut mati akibat wabah atau yang lainnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, matilah kalian. Maka mereka semua meninggal dunia dalam sekejap. Setelah lewat beberapa waktu, kemudian Allah menghidupkan mereka, menghidupkan kembali, ya, untuk menyempurnakan ajal mereka, serta agar mereka mengambil pelajaran dan bertaubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepada manusia berupa kenikmatan yang sangat banyak. Namun kebanyakan manusia tidak bersyukur terhadap nikmat dari Allah tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat potongan ayat yang pertama. Ya, alam taro ila, apakah kalian tidak memperhatikan? Sebuah pertanyaan, ya, sebagai dorongan untuk kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah setelah itu. Yang mana kata para ulama, ya, yang dimaksud dengan orang-orang di sini yang begitu banyak adalah orang-orang dari kelompok Bani Israel yang berada di kampung Dawardan, yang berjarak 1 farsah dari arah Wasit, yang mana waktu itu terjadi penyakit taun, ya, terjadi penyakit taun. Maka mereka meninggalkan kampung halaman mereka tersebut menuju daerah pedalaman. Apa? Untuk menghindari kematian. Tibalah mereka di sebuah lembah yang sangat luas, yang jumlah mereka memenuhi lembah tersebut. Kata para ulama, jumlah mereka ada yang menghitung sekitar 10.000 orang, bahkan ada yang mengatakan 40.000 orang. Maka kemudian Allah dengan hikmahnya mematikan mereka semua karena ada wabak tadi. Allah mematikan mereka semua, lalu Allah menghidupkan kembali setelah berlalu 8 hari. Ya, setelah berlalu 8 hari, maka Allah menghidupkan mereka atas doa seorang nabi mereka. Ya. Kemudian agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui atau mereka mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lah, kata para ulama, mereka ini dimatikan oleh Allah sebelum ajal mereka. Jadi sebelum ajal mereka, mereka dimatikan oleh Allah sebagai hukuman untuk mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Basri, amatahumullahu qabla ajalihim uqubatan lahum summa ba'athahum ila baqiyati ajalihim. Allah mematikan mereka sebelum sampai ajal mereka,
sebagai hukuman untuk mereka. Kemudian Allah menghidupkan mereka untuk menyempurnakan sisa usia mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin kita sampaikan? Ayat ini menyebutkan bahwasannya keluarnya mereka dari kampung halaman mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dari kematian, dan tidak pula menghindarkan mereka dari apa yang mereka takutkan. Iya, mereka keluar dari kampungnya karena apa? Takut mati, tapi mati juga. Mereka takut kematian mendatangi mereka, tapi Allah matikan mereka. Ketika ajal telah tiba, maka seseorang tidak akan bisa lari darinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal maut awil qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila." Katakanlah wahai Muhammad, lari sekali-kali tidaklah bermanfaat bagi kalian jika kalian melarikan diri dari kematian atau pembunuhan. Jika kalian terhindar dari kematian, kalian tidak akan merasakan kesenangan melainkan hanya sebentar. Lah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian yang perlu kita fahami, kematian itu satu, tapi memang caranya bermacam-macam. Kadang orang takut dengan kematian, tapi kematian akan menjemputnya dia. Kemanapun dia akan pasti merasakan dan akan dijemput dengan kematian. Lah, mungkin sekarang pertanyaan kita, lalu bagaimanakah langkah-langkah yang benar ketika seseorang menghadapi kondisi wabah? Bagaimana langkah yang baik ketika kita memahami, mengetahui ada kondisi wabah? Dan mohon maaf, saat ini pun yang namanya virus corona masih terus ada. Bahkan ada varian baru, bukan dari Wuhan, Cina, tapi dari mana? India katanya, yang lebih dahsyat, lebih mematikan. Bahkan berita yang terbaru, ada tempat di daerah Dayu itu ya, yang diisolasi karena ada beberapa puluh warganya yang terkena. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita sampaikan di sini bahwasanya satu, kematian itu pasti terjadi. Orang takut dengan mati itu memang biasa. Siapapun orang takut dengan kematian. Tapi tentu kita ingin mati dalam keadaan yang baik. Kalau Allah takdirkan kematian itu menjemput siapapun di antara kita, maka itu pasti akan terjadi kapanpun. Cuma bagaimanakah yang perlu kita takutkan kita pas mati itu? Lah, di antara petunjuk Islam ketika terjadi wabah adalah satu, jamaah, ada istilah namanya karantina daerah. Karantina daerah, atau kalau sekarang isolasi mandiri. Maka ini ternyata ditunjukkan oleh dalil-dalil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kata Nabi, ya, secara umum ketika di sebuah daerah itu ada wabah, maka orang yang berada di dalam daerah tersebut tidak dibolehkan untuk keluar. Demikian sebaliknya, orang yang dari luar tidak boleh masuk. Inilah yang disebut dengan karantina. Sahabat Usama berkata, "At-ta'un rizzun au adzabun ursila ala bani Israil au ala man kana qablakum fa idza sami'tum bihi bil ardin fala taktumu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un, ta'un adalah rizzun au adzabun, kotoran atau siksaan yang Allah kirimkan kepada Bani Israel, au ala man kana qablakum, atau kepada kaum sebelum kalian. Fa idza sami'tum bihi bi ardin, kalau kalian mendengar ada ta'un di sebuah tempat,
fala taqdumu alaihi, maka janganlah kalian mendatanginya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu, dan kalaupun kamu ada di tempat itu, di dalamnya, maka janganlah kalian keluar karena ingin lari dari wabah tersebut. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara cara ketika seseorang terkena atau terdeteksi, mohon maaf, aktif ya, terkena virus corona misalkan, disuruh apa? Isolasi mandiri. Berusaha untuk karantina ya di tempat khusus. Yang tentu nanti jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang kedua berupaya menghindari penyakit tersebut. Berupaya menghindari penyakit tersebut dengan cara apa? Dengan cara hidup sehat. Termasuk mohon maaf mengikuti ya prosedur ya, proskes lah istilahnya, ngikuti peraturan yang pemerintah lakukan. Kalau dulu ada namanya 3M ya, sekarang ganti 5M ya. Masya Allah ya. Yang tujuannya semua adalah agar kita terhindar dari terkena namanya virus corona tersebut. Apalagi banyak yang mengatakan masker jangan sampai dilepas, apalagi di saat keluar rumah misalkan. Ada istilah jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan seterusnya. Yang tujuannya adalah untuk kita terhindar dari penyakit tersebut. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh kita untuk menghindari penyakit, menyuruh kita untuk jangan menjatuhkan diri kita dalam kecelakaan. Kita tahu ada wabah, kita tahu ada penyakit menular misalkan, kok kita biasa saja, kita nggak berusaha membentengi diri, jangan. Makanya Nabi mengingatkan, firra minal majdumi firaraka minal asad, larilah kalian dari penyakit lepra seperti engkau lari dari singa. Kita takut terkena penyakit virus corona, maka kita perlu menghindari. Kita ambil sebab-sebab, cara-cara yang syar'i agar kita tidak terkena virus tersebut. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Islam ada yang lain. Apa itu? Berusaha untuk menutup tempat makanan dan minuman. Ya, tempat-tempat makanan, tempat-tempat minuman itu hendaknya ditutup. Khususnya ketika malam hari, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena wadah-wadah yang berisi makanan, minuman yang ditutup rapat, tujuannya biar, mohon maaf, penyakit tidak dapat memasukinya, wabah tidak bisa masuk ke dalamnya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, ghattul ina wa aukus shiqa fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba. Kata Nabi SAW, ghattul ina, tutuplah tempat makanan, wa aukus shiqa, tutuplah tempat minuman kalian, fa inna fis sanati, karena sesungguhnya dalam satu tahun, lailatan, ada satu malam, yanzilu fiha waba, ya, satu malam yang akan turun padanya wabah. La yamurru bi ina'in laisa alaihi ghitaun, tidaklah wabah itu melewati sebuah tempat makanan yang tidak ditutup, au shiqain laisa alaihi wikaun, atau tempat minuman yang tidak ditutup, illa najala fihi min dalikal waba, melainkan wabah itu akan turun terhadap tempat tersebut, turun ke dalamnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting agar kita, mohon maaf, bisa menghindari penyakit yang tadi kita sebutkan, wabah tersebut. Tempat makanan harus kita tutup, minuman juga seperti itu, kita sterilkan dari hal-hal yang kotor. Termasuk kata Nabi, ada satu malam dalam satu tahun wabah itu turun. Kalau pas ditutup, maka tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan? Yang keempat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam menyuruh kita agar kita mencegah untuk apa? Terjadinya penyebaran kekejian. Jadi kekejian, kemaksiatan, khususnya perzinahan, ini apabila tersebar di sebuah tempat, di sebuah negeri, di sanalah akan banyak terjadi penyakit. Ya, ketika perzinahan merajalela dan hal-hal yang lain juga merajalela, maka wabah akan ada di tempat tersebut. Ketika orang berusaha untuk menghindarinya, bahkan bertaubat kepada Allah, bertakwa kepadanya, insya Allah akan terangkat. Makanya Nabi mengatakan, lam tadharil fahisah fi qaumi qattun hatta yu'linu biha illa fasa fihim at-ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madau. Kata Nabi, tidaklah tersebar kekejian, itu perzinahan, pada suatu kaum hingga mereka mengerjakannya dengan terang-terangan, melainkan ta'un akan menyebar di tempat itu. Ya, ta'un akan tersebar di tempat itu dan akan muncul penyakit-penyakit yang lain yang sebelumnya belum ada. Ini yang kita takutkan. Penyakit-penyakit yang sebelumnya belum ada, ketika zina tetap merajalela, akan ada penyakit-penyakit baru. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Kita hanya minta tolong sama Allah. Ternyata virus corona ditemukan tahun 2019. Sebelumnya ya mungkin ada, tapi tidak seperti ini, termasuk yang sekarang ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara sebabnya? Ya karena faktor juga perzinahan mungkin merajalela. Ketika zina merajalela, akan turun penyakit yang belum dikenal sebelumnya. Yang kelima jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu kita lakukan bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dengan banyak berdoa. Iya, karena di samping usaha tadi menjaga kesehatan, minum antibiotik atau minum apalah yang namanya, ya, yang sekarang banyak, yaitu usaha. Memakai masker, ya itu usaha. Termasuk berdoa. Jangan kita remehkan doa yang namanya usaha, yaitu doa. Karena doa sangat bermanfaat sekali. Apa di antara doa yang perlu kita baca? Nabi mengajarkan, contohnya seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal baros. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit syafa, wal junun, gila, wal judam, leprah, wa min sayil asqam, dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah ini yang penting, wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan hari ini yang ditakuti manusia siapa? Apa? Virus corona. Semua orang takut ketika terkena virus corona. Maka kita berdoa, kalau ingin singkat, Allahumma inni a'udzubika min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan bisa kita sebut namanya virus corona. Jadi minta sama Allah Jalla wa Ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalkan ulama menyebutkan apalagi, Allahumma inni a'udzubika min zahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bencana yang berat, dari kesengsaraan, dari takdir yang buruk, dan kegembiraan para musuh. Artinya atas bencana yang menimpa saya. Jadi minta sama Allah. Maka kalau kita nggak bisa dengan bahasa Arab, ya bahasa Indonesia saja langsung. Tapi alangkah baiknya kalau kita membaca yang pertama tadi, sangat bagus. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wa min sayil asqam. Yang poin terakhir itulah yang penting.
minta pelindungan kepada Allah dari penyakit-penyakit yang berbahaya agar Allah jauhkan dari diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian seandainya terjadi yang tidak menyenangkan kepada kita, penyakit menimpa kita, maka kita harus berobat. Kita berobat, jangan sampai tidak berobat, karena kita diperintahkan untuk berobat. Ya, kata Rasulullah, tadawau ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Fa innallaha azza wa jalla lam yanzil da'an illa anzala ma'hu sifaan ilal mautu wal haram. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, pasti Allah menurunkan obatnya. Maka berobatlah kalian wahai hamba Allah, kecuali kematian dan penyakit tua, baru enggak ada obatnya. Ya, kalau kematian, tua enggak ada obatnya. Tapi kalau yang lain, kata Nabi, tadawau, berobatlah. Dalam hadis yang lain, wala tatadawau bil haram, tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Poin terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun seandainya qadarullah ma sa'afa'al, Allah menghendaki kita terkena penyakit apapun namanya, tentu kita tidak ingin terkena penyakit ya. Seandainya terjadi, maka bersabar dan mengharap agar mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan syahid. Karena Nabi mengatakan at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Ta'un itu merupakan syahid bagi setiap muslim. Sehingga ketika kita terkena penyakit wabah dan kita bersabar mengharap pahala ridha Allah, maka mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan penyakit yang kita derita itu, yang diderita itu menjadi penggugur dosa-dosa, menjadi penambah pahala, pengangkat derajat. Inilah sikap orang yang beriman. Memang ketika ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur, ketika sesuatu yang tidak menyenangkan dia bersabar. Tentu siapapun kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan terkena penyakit, apalagi penyakit yang seperti saat ini luar biasa. Sampai pemerintah, kata orang Jawa, kelabakan. Begitu banyak yang terjadi sehingga di sana sini rumah sakit penuh, bahkan banyak ya, mohon maaf, orang-orang yang takut dengannya, sehingga ada istilahnya kemudian disuruh vaksin dan macam-macamnya. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bissawab. Oleh karena itulah hal-hal yang kita sebutkan di atas mudah-mudahan menjadi pemahaman kita. Sekali lagi, kita nggak ingin terkena penyakit wabah, kita nggak ingin terkena penyakit corona. Oleh karena itulah, mari kita bentengi diri kita dengan tetap menjaga kesehatan, tetap berusaha menjaga imun tubuh. Hal-hal yang diperintahkan oleh pemerintah kita ataupun mungkin perusahaan kita agar kita tidak terjangkit penyakit ini bisa kita lakukan, baik itu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan yang lain-lainnya. Tentu semua itu kita lakukan untuk ikhtiar agar kita dijauhkan dari wabah yang sampai saat ini masih terus ada di negeri kita, yaitu namanya virus corona. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kesehatan dan dijauhkan dari ya penyakit apapun namanya, termasuk virus corona. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehingga jangan sampai kita remehkan, jangan sampai kita lalaikan, terus kita memohon kepada Allah perlindungan agar jangan sampai kita, teman-teman kita ataupun keluarga kita terkena yang namanya virus corona tersebut. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit ini. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kami, penyemangat kita untuk terus bisa ya bersabar dengan adanya ujian dari Allah. Di tempat kita ini, Indonesia ini, masih banyak yang terkena virus corona. Untuk selanjutnya mungkin di antara jenengan ada yang bertanya, kami persilakan untuk bertanya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal vaksin. Iya. Itu ujian ini katanya ada yang mau bilang gimana tuh? Taib, wallahu Seorang
Nggih. Antara yang dulu dengan asarnya. Karena asar ada yang bilang sebelum asar ada berdoa, ada yang nggak pakai. Kalau yang subuh, maghrib, isya saya dari. ya. Baik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang vaksin. Maka wallahu a'lam bishawab, Al-Quran menyebutkan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir kalau kalian nggak mengetahui. Artinya ketika kita bertanya tentang ilmu tertentu, maka kita harus bertanya tentang kepada orang yang ahlinya. Maka yang mengetahui vaksin adalah ahli vaksin, para dokter. Ya, kita orang awam tidak mengetahui. Tapi poin kita begini, Pak, ngapunten. Kalau seandainya memang MUI telah mengeluarkan kehalalannya, artinya bukan hal yang haram karena terbuat dari hal-hal yang halal, tidak ada salahnya kita mengikutinya. Artinya kita anggap itu halal karena sudah ada label MUI. Tapi yang bermasalah adalah ketika vaksin itu tidak ada, ya istilahnya dari MUI kehalalannya, baru ini kita yang perlu tanda tanya. Kalau memang kata MUI sudah disebutkan halal, maka bisa digunakan halal. Seperti dulu ramai ketika anak bayi yang baru lahir dapat beberapa bulan kan ada istilahnya imunisasi. Bagaimanakah hukum imunisasi? Nah, dulu kan juga ramai karena ada yang mengatakan ada campuran dari, mohon maaf, bahan babinya dan seterusnya. Maka kita bertanya kepada ahlinya. Ketika para ahli mengatakan tidak ada barang yang haram yang dibuat campuran imunisasi atau vaksin tersebut, apalagi MUI telah mengeluarkan kehalalannya, maka ya tidak mengapa. Cuma kadang orang takutnya bukan karena halal haramnya, apa? Dirinya kadang. Katanya dek mari vaksin ngeluh kabeh, greges dan seterusnya. Itu permasalahan yang lain. Tapi hukumnya tetap kalau memang MUI telah mengatakan halal, ya halal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan kedua tentang salat rawatib. Salat rawatib itu adalah salat yang mengiringi salat yang 5 waktu yang wajib. Jumlah semuanya, Pak, saya sebutkan dulu, jumlah semuanya itu 22 rakaat. Kita hitung mulai subuh. Kita hitung semua, Pak. Subuh itu yang ada qobliyah saja, 2 rakaat. Duhur kita hitung semua dulu. Qobliyahnya sebelum sholat duhur sunahnya itu 4 rakaat. 4 berarti 6. Ba'diyah duhur artinya setelah sholat duhur semuanya itu 4 rakaat, 10. Asar yang ada menurut jumhur adalah qobliyah saja, 4 rakaat, 14. Maghrib ada qobliyah ada ba'diyah. Qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2, 18. Isya ada qobliyah ada ba'diyah. Qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2, berarti 22 semua. Ini sholat rawatib. Kemudian ulama membagi, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang rawatib yang muakkad 12 rakaat. Dalam hadis Ummu Salamah dan hadis Aisyah langsung dirinci. Berbeda dengan hadis Umar, Abdullah bin Umar. Kalau hadisnya Abdullah bin Umar 10 rakaat. Tapi hadisnya Aisyah Ummu Salamah 12 rakaat. Jadi tadi saya sebutkan 22 semua. Sekarang kita ambil yang muakkadah, yang sangat ditekankan, jumlahnya 12. Apa itu? Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah duhur 4 rakaat,
ba'diyah duhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Ini yang muakkadah. Selain itu masuk yang tadi, ghairu muakkadah. Berarti kalau kita mau mengamalkan qobliyah asar semuanya, Pak, silakan 4. 4 ini kata ulama boleh dengan 2 cara. 4 langsung salam dengan tahiyat di rakaat kedua, atau yang mudah, yang gampang sebagaimana hadis Nabi, sholatul laili wan nahari mathna mathna. Salat malam sunnah, salat sunnah siang juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang mudah. Sehingga kalau jenengan qobliyah asar ingin mengamalkan semua 4 rakaat. Kalau ingin mengamalkan ba'diyah duhur semua 4 rakaat. Kalau ingin mengamalkan qobliyah duhur semua 4 rakaat. Paham jamaah? Nah, lah kenapa 4 rakaat? Ada keutamaan. Rahimallahu imra'an shalla qoblal arsi arba'an. Allah akan merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ini dalil ulama mengatakan qobliyah asar itu 4 rakaat. Makanya secara umum sholat rawatib ketika siang hari itu 4 rakaat 4 rakaat. Sholat rawatib malam hari 2 rakaat 2 rakaat. Lihat, duhur asar 4 4, maghrib isya 2 2, subuh 2. Cuma nggak ada ba'diyah asar. Ada sebagian ulama mengatakan ada ba'diyah asar, iya. Tapi kemudian disebutkan ini khusus untuk Nabi. Itu 2 rakaat ba'diyah asar. Cuma jumhur mengatakan nggak ada. Artinya ba'diyah asar tidak ada, itu khusus untuk Nabi saja. Nabi pernah memang sholat setelah asar, sholat sunnah, betul. Tapi itu ketika mengkodok ba'diyah duhur, ketika Nabi menemui tamu nggak bisa sholat ba'diyah duhur, ditaruh di waktu setelah sholat asar. Hadis Bukhari ada, iya. Sehingga kalau kita mau mengamalkan semua, qobliyah duhur 4 rakaat, monggo 2 rakaat salam 2 rakaat salam, ba'diyah duhur 2 rakaat salam 2 rakaat salam, qobliyah asar 4 rakaat nggih monggo, qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 2, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2, dan subuh qobliyah subuh. Itulah sholat rawatib yang mengiringi sholat ya wajib 5 waktu. Bisa dipahami? Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu. Ada yang lain? Monggo. Baik, kalau tidak ada hadis yang 12 rakaat tadi, Pak, itu keutamanya besar. Kata Nabi, siapa orang yang sholat sunnah sehari semalam 12 rakaat bukan yang fardu, Allah akan bangunkan dia sebuah rumah di surga. Kalau istiqomah 12 rakaat ini dijaga, maka ada rumah di surga yang akan menanti. Tadi itu 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Nah, itu tentang keutamaan yang 12 rakaat yang sangat ditekankan dari sholat sunnah rawatib tadi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup jamaah ya, tidak ada pertanyaan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sekali lagi bermanfaat untuk kami, karena kita terus mengharap kesehatan, karena ini ya kalau bahasa kita nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung yang Allah berikan. Karena dengan kita sehat, makan jadi enak, minum jadi enak, bahkan bisa kita ya berjumpa dengan anak istri. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita dimasukkan di tempat yang khusus ya sampai 14 hari gimana. Masya Allah ya. Alhamdulillah Allah berikan kita sehat, maka kita jaga kesehatan ini dengan kita makan yang baik-baik, yang halal-halal, dan mengikuti peraturan ya yang ada, karena tujuan kita adalah supaya terhindar juga dari penyakit yang masih terus mewabah di negeri kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, saudara-saudara kita semuanya, jangan sampai keluarga kita dan teman-teman kita terkena yang namanya virus corona ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita senantiasa diijabahi oleh Allah Jalla wa ala. Allahumma amin.
Itu mungkin jamaah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk perhatian jenengan. Semua yang benar datang dari Allah Jalla wa'ala, yang salah, yang kurang, keterbatasan kita dan godaan dari setan, dan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.